Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Akbar dari SMK Negeri 2 Pacet. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video berikut ini Anda akan menyaksikan kegiatan pelaksanaan uji kinerja saya. Penasaran dengan videonya? Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, kita masih dapat berkumpul di kelas 10 TPH untuk melanjutkan pembelajaran mata pelajaran informatika. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian mengecek dulu di meja dan di bangku kalian apabila masih terdapat sampah atau benda lain di luar alat tulis. Silakan kalian estafetkan saja ke teman-teman yang di ujung, lalu nanti untuk dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada 2 orang, Repa sama Rizky. 2 orang ya? Ada keterangan? Sakit. Sakit keduanya? Oke. Di pembelajaran kita sebelumnya, apa saja yang sudah dipelajari? Oke, di pertemuan kemarin, apa yang sudah dibahas? Google Drive. Apa aja? Cara menyimpan dokumen. Terus apa lagi? Menyimpan file. Konfigurasi email. Oke, mengkonfigurasi email agar bisa masuk ke Google Drive. Oke, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya.
Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, silakan kalian kerjakan dulu pretest. Nah, itu juga sudah dikirim di grup, jadi bisa langsung kalian klik saja ya di grup. Silakan diisi dulu pretestnya. Oke, di pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran. Oke, di pertemuan sekarang yaitu tentang komputasi jangkauan atau masih tentang Google Drive. Ya. Nah, kalian bisa menyimak terlebih dahulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Drive. Sebelum membicarakan cara penggunaan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Google Drive. Google Drive adalah sebuah media penyimpanan produksi. Nah, ini kalian buat carian Google, tuliskan di sini. Selanjutnya kalian harus membawa laptop saya. Klik open di sini. Tunggu sampai proses upload selesai. Setelah selesai di sini sudah bisa kalian lihat bahwa dokumen saya sudah tersimpan pada Google Drive yang terintegrasi oleh email saya di sini, akun Gmail saya. Kemudian di sini jika kalian ingin membuat langsung dokumen, di sini ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh Google seperti Google Docs. Google Docs ini adalah seperti Microsoft Word, kemudian Google Sheets seperti Microsoft Excel, kemudian Google Slide ini seperti Berdasarkan video yang sudah tadi kalian lihat, kalau misalnya kita bekerja secara kelompok, lalu file tugas kelompoknya tersebut kita simpan di Google Drive. Kira-kira bisa nggak dikerjakan masing-masing ya, masing-masing peserta kelompok itu mengerjakannya di rumah masing-masing? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Caranya? Membagikan link, Oke, berarti langkah pertamanya masuk dulu ke dokumen, masuk dulu ke dokumen, terus ke paling pojok kanan, ya, terus di situ ada pengaturan. ya pengaturan. Nah, di situ ada link sama share link. Oke, share linknya. Nanti link yang digunakan atau link file yang digunakan itu nanti di share ke teman-temannya seperti itu ya. Oke, nah itu untuk pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita akan tadi ya mempelajari fitur-fitur aplikasi yang ada di dalam Google Drive. Ya, itu ada 4 fitur yang bisa digunakan, ya, yaitu ada Google Docs, Google Sheet, lalu Google Slide, dan juga Google Form. Ya. Nah, untuk fungsi dan fiturnya masing-masing kegunaannya seperti apa nanti kalian explore sendiri, ya. Silakan kalian explore sendiri. Nah, sekarang silakan kalian bagi dulu kelompok. Ya, silakan kalian bagi kelompok dulu. Nanti baru kita bekerja secara kelompok. Ya, sekarang silakan duduk dulu ke kelompok. Silakan. Oke, sudah duduk ke kelompok? Sudah. Oke, sekarang silakan ini LKPD-nya. Ya. LKPD-nya. Nah, di LKPD yang sudah kalian pegang, ya, di LKPD yang sudah kalian pegang, itu nanti tinggal kalian isi berdasarkan video pengamatan, ya, berdasarkan video pengamatan. Lalu nanti silakan kalian diskusikan berdasarkan video yang nanti kalian tonton, ya. Nah, lalu nanti di situ ada beberapa pertanyaan dan juga ada mencocokkan terkait dengan fitur-fitur yang ada di Google Drive. Ya, simak dulu satu video berikut ini.
sebelum kalian mengisi APD-nya. Berdasarkan video pengamatan, lalu nanti silakan kalian diskusikan berdasarkan video yang nanti kalian tonton, ya. Nah, lalu nanti di situ ada beberapa pertanyaan dan juga ada mencocokkan terkait dengan fitur-fitur yang ada di Google Drive, ya. Jadi silakan diberi waktu 40 menit untuk berdiskusi. Waktunya dimulai dari sekarang.
Baik, waktu diskusinya sudah selesai, jadi silakan kalian presentasikan hasil diskusi dan eksplorasi terkait dengan fitur di Google Drive tadi. Baik, mungkin perwakilan dari kelompok 1 boleh? Silakan dibacakan dulu hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari saya sendiri dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kelompok kami yang sudah menganalisis Google Drive. Pertama, yaitu berdasarkan ilustrasi gambar, jelaskan mengenai fungsi dan kegunaan tentang Google Drive. Di sini kami tentang penggunaan Google Drive sendiri merupakan media penyimpanan online. Yang kedua, filter aplikasi apa saja yang terdapat dalam Google Drive, yaitu Google Docs untuk membuat dokumen, membuka dokumen, menyimpan dokumen, contohnya makalah. Buat Google Slide, yaitu aplikasi presentasi online yang memungkinkan Anda mempresentasikan dengan mudah. Terus Google Sheet untuk membuat file semacam absen biodata diri. Jawabannya langkah pertama, kita buka dulu Chrome, terus masuk ke login akun email, terus masukkan akun email yang mau ketik, masukkan password, terus langsung ke Drive yang sudah disediakan, masuk ke Google Drive. Terus jika ingin mengupload file atau membuka dokumen, Drive saya, serta pilih yang mau dibuka dan mau disimpan. Setelah itu Baik, terima kasih kepada Reisan yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Oke, boleh cek, silakan. Boleh. Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Reisan, tanggapannya? Izin menanggapi yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 bahwa Google Sheet membuat fungsi yang melakukan pengolahan data dan kalkulasi string dan angka. Oke. Ada tambahan dari kelompok 2, ternyata Google Sheet sama Microsoft Excel itu tidak sama. Kalau Google Sheet bisa mengerjakan bersama-sama, kalau Microsoft Excel tidak bisa dikerjakan bersama-sama. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Oke, jadi itu adalah hasil dari tanggapan semua kelompok. Ada yang bisa membacakan kesimpulan dari keseluruhan hasil diskusi? Saya Pak. Baik, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran mengenai Google Drive yaitu ada 4 fitur di Google Drive. Yang pertama Google Doc, yang kedua Google Sheet, yang ketiga Google Slide, yang keempat Google Form, yang dimana fungsinya itu berbeda-beda. Oke, terima kasih atas pembacaan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi itu ya. Jadi 4 fitur yang ada di Google Drive, yaitu dari mulai Google Docs, Google Sheet, lalu juga Google Slide dan Google Form. Nah, yang 3 ya, dari mulai Google Docs, Google Sheet dan Google Slide itu hampir sama seperti yang tadi kalian sudah sampaikan. Secara tampilan dan juga secara pengisian sama seperti di pengisian Microsoft Office. Tapi yang membedakan adalah tadi fitur-fitur yang ada di Google Drive ini, baik itu Google Docs, Google Sheet maupun Google Slide. Nah, ini bisa diisi secara bersamaan. Yang membedakan hanya contoh. Kalau di Google Docs itu kalian bisa ngisi per lembar. Ya, jadi masing-masing lembar bisa diisi oleh berbeda orang. Ya, bisa sekaligus di waktu yang sama
tempat yang berbeda seperti itu. Nah, sedangkan di Google Sheets dan di Google Slide itu kalian juga sama. Kalau di Google Slide, di Google Sheet itu kalian bisa mengisi tabelnya ya atau barisnya secara bersamaan tanpa harus menimpa temannya yang juga sedang mengisi. Begitupun sama di Google Slide, kalian bisa mengisi atau menambahkan hasil pekerjaan temannya sebelumnya, ya. Nah, tanpa harus kalian bertatap muka. Jadi mau kalian mengisinya di warnet, mau kalian mengisinya di rumah, gitu ya. Terus juga untuk device-nya itu kalian mau menggunakan komputer bisa, ya. Tadi sudah dicoba dari tab juga bisa. Kalian mau menambahkan dari smartphone kalian juga bisa. Seperti itu. Nah, jadi semua fitur yang ada di Google Drive ini sebenarnya sangat membantu di dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Nah, berdasarkan apa yang sudah tadi kalian sampaikan, karena ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan juga kalian tidak perlu memikirkan file ini ada di flash disk apa enggak, karena sudah tersimpan di Google Drive. Jadi sudah kalian tidak perlu lagi memikirkan, oh belum mindahin file ke ke flash drive ya, ke USB gitu ya, atau ke flash disk juga, atau misalnya belum sempat dipindahin dari komputer ke komputer lain misalnya. Nah, itu karena sudah tersimpan di Google Drive, jadi bisa dengan mudah kalian akses seperti itu. Sebelum kalian selesai pembelajaran, jadi alangkah baiknya kalian mengisi lagi post test ya. Oke, silakan diisi dulu post testnya, diisi sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Ya, silakan diisi dulu. Untuk refleksi kita hari ini, materi apa yang sudah dipelajari? Google Drive, terus ya pengenalan fitur-fiturnya, lalu ya cara penggunaannya. Oke, nanti cara penggunaannya. Oke, terus materi yang belum dipahami tentang Google Drive ini apa? Cara pemakaiannya secara langsung. Oke, Waktu berarti yang sama. ya, berarti tadi ya yang cara pengisian secara bersama-sama ini, ya, nanti itu terus juga untuk hal yang disukai dari pelajaran ini apa? Supaya simpel menyimpan dokumen dan sertakan. Oke, berarti untuk kemudahan penyimpanan dan juga mengakses file yang sudah ada atau yang sudah dibuat di Google. Oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Di materi pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran terkait dengan Google Drive ini. Nanti kita akan mencoba pengisian ya. Pengisian file yang sudah dibuat di Google Drive ini secara bersamaan dan bersama-sama. Oke. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan di dalam penyampaian. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa kembali ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Ya, tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga keuangan.
Ya, barusan adalah video pembelajaran yang dijadikan sebagai penilaian uji kinerja pada kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2 yang telah saya laksanakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kepada seluruh dosen, pembimbing, guru pamong, rekan-rekan supervisi, serta guru-guru yang telah membantu terlaksananya video kegiatan uji kinerja saya ucapkan terima kasih.